Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini terkait dengan komitmen pemerintah bersama dengan DPR RI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang tertuang dalam pasal 66 bahwa penataan honorer paling lama Desember 2024, di mana penataan tersebut meliputi verifikasi validasi dan pengangkatan menjadi ASN. Nah, Bapak Ibu honorer, informasi terkini menyapa Bapak Ibu. Di sini disampaikan soal nasib tenaga honorer, DPR dan Kemenpan RB sudah buat kesepakatan. Ini isinya. Nah, Bapak Ibu, apa kira-kira kesepakatan antara DPR RI dengan Kemenpan RB? Mari ikuti informasi berikut sampai selesai, supaya Bapak Ibu mengetahui komitmen dari pemerintah pusat dengan DPR RI yang telah disepakati untuk kesejahteraan para honorer di tahun 2024 tahun ini. Supaya lebih jelas ikuti Bapak Ibu dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini update selalu di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Lengkongayobandung.com memuat informasi penting terkait dengan harapan honorer yang sedang ditunggu pada tahun 2024 tahun ini. Kelanjutan nasib tenaga honorer akhirnya mencapai kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam menangani nasib tenaga honorer, DPR RI bersama dengan Kemenpan RB memiliki sejumlah poin penting terkait dengan kesepakatan tersebut, di mana kesepakatan ini yaitu kesepakatan untuk nasib honorer yang lebih menjamin dan menjanjikan di tahun 2024 tahun ini berkat terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, di mana salah satu pasal mengatur tentang honorer adalah pasal 66 yang mengatakan bahwa penataan honorer itu paling lama Desember 2024. Artinya, ini nantinya para honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi, salah satu kesepakatan yang telah dibuat tentang adanya larangan instansi pemerintah merekrut tenaga honorer. Nah, ada apa ini Bapak Ibu? Karena memang para honorer yang ada itu benar-benar dimanfaatkan dalam arti diberdayakan untuk diangkat, ya, dinaikkan statusnya dari status honorer menjadi status ASN. Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, mengatakan bahwa honorer ini supaya diangkat menjadi ASN. Beliau mengatakan bahkan mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk memberi sanksi tegas apabila ada PPK yang masih mengangkat tenaga honorer. Itu ketegasan dari Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung untuk ya segera terwujud komitmen untuk mengangkat honorer ini. Maka PPK tidak diperkenankan untuk mengangkat honorer lagi. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyediakan alokasi formasi P3K yang disesuaikan dengan jumlah tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN
kata Doli dikutip ayobandung.com dari laman resmi DPR RI pada Selasa 16 April 2024. Larangan terhadap PPK untuk mengangkat tenaga honorer tersebut bukan tanpa sebab, tapi ada sebab, ada alasan kuat sehingga hal ini wajib dilarang. Harapannya, larangan tersebut bisa membuat pemerintah bisa lebih cepat menyelesaikan penataan tenaga honorer, sehingga penataan tenaga non-ASN dapat diselesaikan pada tahun 2024, ujar Doli menambahkan. Selain meminta para PPK untuk tidak merekrut tenaga honorer, Doli juga mendorong Kementerian Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar selalu berkoordinasi dengan instansi pusat maupun daerah dalam menata tenaga honorer. Dengan adanya koordinasi tersebut, instansi pusat dan daerah diharapkan bisa segera mengusulkan formasi P3K untuk 2024 sesuai dengan jumlah tenaga honorer yang ada di setiap instansi. Nah, dengan demikian sebenarnya Bapak Ibu, kalau dari instansi pemerintah jujur terhadap keadaan tenaga honorer, maka benar wacana yang mengatakan bahwa 100% honorer diangkat menjadi ASN P3K. Dengan saran yang telah disampaikan oleh pemerintah pusat bahwa masing-masing instansi wajib mengajukan formasi ASN P3K sesuai dengan jumlah tenaga honorer yang ada di setiap instansi. Tapi masih saja kita dengar informasi bahwa ada beberapa instansi yang belum mengajukan formasi P3K 2024. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta BKN segera menyelesaikan proses penataan nomor induk pegawai atau NIP P3K tahun 2021-2023, terutama bagi peserta yang merupakan tenaga honorer yang telah terdata dalam database BKN agar segera bekerja dan mendapatkan penghasilan, ujar Doli melanjutkan. Tentunya itu adalah hal yang segera dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan para honorer 2021-2023 yang telah dinyatakan lulus. Pada tahun 2024, pemerintah akan membuka seleksi CSN yang terdiri dari Sekolah Kedinasan, PPK, dan CPNS. Untuk menggelar seleksi CSN 2024, pemerintah membuka sebanyak 2,3 juta formasi ASN. Formasi P3K yang dibuka pada tahun ini jumlahnya lebih banyak ketimbang CPNS, yakni mencapai kurang lebih 1,7 juta. Dibukanya seleksi CSN ini diharapkan bisa membuat tenaga honorer segera alih status menjadi ASN sebelum dihapus pada Desember 2024. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan komitmen DPR RI bersama dengan Kemenpan RB untuk memperhatikan nasib tenaga honorer yang wajib dituntaskan pada tahun 2024 tahun ini sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Demikian informasinya. Selamat buat seluruh honorer yang segera beralih status menjadi ASN P3K 2024. Terima kasih.